Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yatu'ul yatim. Ilal akhir ayat. Yang sama-sama kita hormati, muliakan adalah Ketua Masjid Mukarramah serta pengurus, sebelumnya juga para penasehat, Bapak Ibu, kemudian yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT dan tokoh masyarakat lainnya. Serta yang kita banggakan seluruh jemaah yang hadir dan yang kita sayangi juga dan kita muliakan adalah anak-anak yatim kita yang ada di kawasan Masjid Al-Mukarramah. Bapak Ibu hadirin mulakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir bersama dengan anak-anak yatim kita yang biasanya agak jarang juga memang Ustaz tengok ya. Ini wajah-wajah lebih sering Ustaz jumpanya di jalan daripada masjid ya. Jadi malam ini sengaja kalian dikumpulkan. Sebetulnya bisa saja diantar ke rumah ya, diantar ke rumah santunan, tapi apa yang terpenting dari kegiatan santunan ini, semoga antara anak yatim kami yang ada di sekitar Masjid Al-Mukarramah ini dengan pengurus serta jamaah ada semacam kedekatan emosional, bahwa kalau dapat kami tidak hanya membantu secara keuangan finansial, tapi juga kami juga insya Allah siap membantu dalam hal-hal yang lain jika saat itu dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah karena ini pesan untuk anak-adik kita anak yatim. Coba dulu anak-anak Pak Ustadz yang hadir pada malam ini insya Allah dapat santunan. Siapa yang hari ini sholatnya full 5 waktu? Angkat tangan. Tidak boleh bohong ya, bohong dosa. Dari subuh dia sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat dia selalu. Angkat tangan. Ya anak yatim di sini aja ya, Ustaz nak tunjuk nih ha. Di sini aja. Siapa yang sholatnya ada? Ada, alhamdulillah ada 1 orang. Laki-laki, tidak boleh nunduk. Nah, ya, poin ya. Lagi halangan. Lagi halangan ya. Jadi, sholat dek, sekolah. Ada sekolah sholat? Ada. 5 waktu hari ini ada dek? Ada. Enggak. Baik-baik aja dek. Subuh ada? Jadi ini adalah PR kita bersama. Adik-adik sekalian, orang tua kalian ini hari ini anak yatim, anak piatu ibunya, anak yatim ayahnya, yang dibutuhkan sekarang bukan hebat kalian main handphone. Yang dibutuhkan sama ayah kalian sekarang itu adalah untayan doa yang dibaca yang kalian peruntukkan untuk ayah kalian. Jadi untuk diingat-ingat kembali ya, ayah kalian yang sudah meninggal dunia saat ini yang dibanggakan itu bukan kalian hebat main game, bukan kalian hebat pintar dalam hal kalian bermain handphone, tidak. Yang dibutuhkan sekarang ibaratkan tangan nak ya, menampung orang tua kalian tua, menunggu doa dari anak.
Dia hanya mendapat doa kaum muslimin dan muslimat aja. Nah, inilah anak-anak kita semuanya, adik-adik sekalian, sholatlah. Kemudian hari ini siapa yang sudah baca Quran? Udah, alhamdulillah. Sholatnya berapa? 4 memang. 1 bolong. Sholat Isya belum? Sholat apa yang bolong? Isya tadi. Yang bolong sholat apa? Yang tidak sholat? Sholat Isya aja. Sholat Isya aja. Sisa maghrib. Subuh ketiduran. Maksudnya? Sholat Isya yang tidak. Oh, masih Isya tidak. Oh, karena ada ini. Nah, berarti Isya belum? Oh. Ini full tadi ya. Anak Ustadz ini full ya sholatnya. Ya, bagus. Kamu? Oh, ada anak yatim. Nah, itu juga. Sholatnya berapa kali hari ini sayang? 4. Apa yang tidak sholat? Subuh. Kenapa tidak sholat subuh? Ini udah bangun. Nah, ini banyak. Nah, kita boleh Ustaz tanya nih. Ini sholat hari ini berapa kali nak? Jujur, 3. Sholat yang tidak sholat apa? Isya sama maghrib. Ah, dah lewat maghribnya. Mau dijamak gitu. Kamu dari luar negeri tadi. Nah, kosong. Kosong tak pula bisa jamak bisa. Kamu berapa kali sholat hari ini nak? 4. Yang tak sholat apa? Subuh. Kenapa nak sholat subuh? Hah? Telat bangun. Ini udah bangun. Nah, ini ada yang sampaikan nanti. Coba sholat ini hari ini full 4 yang sholat. Yang tak sholat apa? Subuh. Lagi nak sholat. Waktu sebelumnya sholat nak? Sebelum datang apa sholat nak? Jujur aja. Enggak juga, sama aja. Ikut. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Jujur ya. Iya, masih bolong-bolong. Ya. Bro. Hah? 4. Yang tak sholat apa? Subuh. Kenapa nak sholat? Lambat bangun. Ini udah bangun kan? Nah, ini kamu 5 sholat. Yang tak sholat? Sholat semua? Alhamdulillah. Sholat semua ya? Nah. Duha ada tadi? Belum. Nah, jangan belum. Dah lewat dah. Dik, berapa kali sholat dik hari ini? 4. Yang bolong apa? Subuh. Kenapa tak sholat subuh? Hah? Telat bangun. Emangnya nggak boleh sholat subuh tuh kalau sudah apa? Kita nggak boleh sholat subuh lagi kalau kapan? Pagi. Berapa batasnya? Jam berapa batasnya? Jam 6. Kalau jam 6 boleh sholat lagi. Kata siapa? Nggak juga tahu. Baik. Kamu kenapa apa yang nak sholat? Subuh. Kenapa nak sholat? Ini udah bangun. 6:30. Berarti takut telat. Kalau sholat nanti takut telat. Bangun lambat. Berarti kalau bangun lambat nggak boleh sholat? Boleh. Kenapa nak sholat? Berarti duluan sekolah daripada sholat. Apa jawabannya kamu? Subuh. Kenapa nak sholat? Nggak bangun tuh udah bangun. Tadi kan bangun. Pas bangun tuh ngapa nak sholat? Sekolah. Langsung sekolah. Baik. Jadi rata-rata Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Pak Ustadz juga tanya remaja-remaja, alasannya telat bangun. Ini Ustadz sampaikan, ini kajian Ustadz yang tadi, ini kajian fikih ini. Ingat ya, kapan waktu sholat subuh itu? Ketika kita terbangun. Kalau seandainya memang bangunnya itu jam 7, jam 6, jam 7 lah, jam 7, tapi tidak ada kelalaian. Tadi bangun jam 5 tidur lagi, itu lalai namanya itu. Ini dari jam malam bangun jam 7. Ketika kita bangun jam 7, berwudu langsung sholat. Karena waktu orang yang sholat itu di saat dia bangun, ya. Jadi tak ada alasan lagi. Nanti takut telat sholat sekolah. Di sini dia permasalahannya. Padahal sholat itu, Pak Abdul Somad pernah dia membaca sebanyak sholat itu 1 rakaat itu hanya 1 menit. Berarti kalau 2 rakaat berapa?
2 menit. Sholat tidak, tapi pagi sempat tengok handphone pergi sekolah. Di sini. Ya. Ketika kita tidur, ini Ustaz kasih trik sebagai penutupnya ya. Mengapa saat kita tidur terasa berat, sulit untuk bangun? Ternyata dalam sebuah hadis ini riwayat At-Tirmizi. Nabi katakan ketika kita tidur, itu syaitan itu membuat 3 ikatan di tengkuk kita. Maka lama payah kita bangun. Apa kata setan itu? Setiap tengkuk itu dibisikkan oleh setan, tidurlah, masih malam, tidurlah. Besok payah ngantuk, kena tidurlah. Nah, itu dibisikkan setan. Bagaimana cara kita untuk melepaskan ikatan ini? Kata Nabi, ketika engkau bangun, berzikir. Adik-adik Ustaz, ada pagi tadi berzikir, baca doa bangun tidur? Jujur aja, siapa yang pagi tadi baca doa bangun tidur? Nah, tidak ada baca doa, langsung di handphone. Baca doa. Sekurang-kurangnya pas bangun, alhamdulillah, itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Maka akan terasa ringan badan itu. Kalau dapat doanya bangun tidur, bagus. Apa doanya? Ayo anak Ustaz nih. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau dapat, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati. Nah, cobalah. Kita mati malam tadi, dihidupkan oleh Allah lagi. Maka kita puji Allah. Alhamdulillah. Atau alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu, masih berat badan kita. Jangan dikira ringan. Tapi ikatannya sudah lepas satu. Tinggal lagi ikatan yang kedua. Kata Nabi setelah berzikir, langsung kita berwudu. Kalau perlu mandi subuh. Nah, ini godaannya luar biasa. Ketika bangun dari tempat tidur itu, apa kata syaitan? Oh, lepaslah ikatan nih, kacau nih. Dibisikkanlah, hei, ya bos, kata syaitan. Kau berdiri dekat handphonenya, nanti panggil dia. Kamu berdiri dekat Magicom. Mak-mak biasanya masak nasi itu. Ada yang suruh kamu berdiri dekat sapu ya, suruh nyapu dulu mak-mak tuh. Berdiri yang satu lagi di mana? Dekat mesin cuci, kain banyak tonggok tuh. Apalagi nonton bola. Tengok dulu hidupkan TV, sidaknya final bagaimana lah. Penalti aja. Akhirnya apa? Ketika kita bangun, karena syaitan laknatullah, bukan syaitan hebat ya, laknatullah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menghalang-halangi anak cucu Adam itu dari jalan engkau yang lurus. Memang di bengkok-bengkoknya kita. Tak semulus, tak semudah itu. Tapi kalau kita langsung gol ke kamar mandi, berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Rasa berat memang setelah berwudu, jangan heran masih ada yang nonton, masih ada yang main handphone. Setelah kita berwudu, langsung kita sholat. Maka lepaslah ikatan yang ketiga. Maka badan akan terasa ringan. Tapi kalau anak-anak Pak Ustaz tidak sholat subuh, berarti selamanya diikat oleh syaitan. Tidak pakai doa, tidak pakai wudu, tidak pakai sholat subuh. Maka jangan heran kadang-kadang perangai kita itu mirip-mirip itu. Nah, jadi anak-anak Ustaz, yang dibutuhkan oleh ayah kalian sekarang adalah doa. Dan Ustaz harapkan rajinlah kalian sholat, bacalah Al-Quran walaupun hanya 1 surah. Ya Allah, baca 1 surah itu Al-Fatihah boleh, 3 kul boleh. Setelah itu, ya Allah, sampaikan pahala bacaan ayat Al-Quran ini untuk orang tua saya, ya Allah. Sampai insya Allah. Itu tanda bakti anak kepada orang tua. Jadi kalau walaupun ayahnya sudah tiada, bakti kepada ayah tak terhenti. Bagaimana cara berbakti kepada ayah? Doakan. Ada duit sedikit, impakkan. Ya Allah, sampaikan pahalanya untuk ayah, ya Allah. Begitu cara. Kemudian mana lagi cara bakti kepada ayah? Setiap kali jumpa dengan keluarga ayah, mesti kita berbuat baik. Pak, biasanya kan.
Siapa lagi orang tua kita, ayah kita masih punya orang tua, berarti kita juga berbuat baik kepada nenek dari ayah kita. Itu cara berbakti. Jadi adik-adik sekalian, jadi mohon untuk ditingkatkan ibadahnya. Insya Allah ini Pak Ustadz juga udah bincang dari Imarah Masjid, udah bincang sama seksi pendidikan juga Pak Ketua. Karena Pak Ustadz kita sudah banyak waktu sekarang, ada Pak Ustadz Aldo dan juga Pak Ustadz Pak Imam, Pak Rudi, Ustadz Rudi. Insya Allah ibu-ibu juga perlu Ustadz kasih tahu, kita sedang merencanakan maghrib mengaji cuma 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Apa waktunya? Senin, Rabu, Jumat. Kenapa Selasa tidak? Selasa kita wirid. Kamis kita yasinan. Sabtu, Ahad silakanlah waktu keluarga. Jadi kita sedang merancang maghrib mengaji Senin, Rabu, Jumat. Ustaz harapkan inilah remaja-remaja anak-anak Ustaz nih. Kira-kira bisa meluangkan waktu 3 hari seminggu untuk sepekan tuh? Dek, bisa Dek? Bisa ya? Boleh nanti. Jadi kalau dapat anak Ustaz, kalau perlu nanti kita tambah insentifnya, ada insentif mingguan ya. Pak Ustaz Ketua ya, khusus anak yatim, dia ambilkan duit kalian ini, duit kalian ini banyak nih, usahakan nanti jamaah kita ini senang hatinya menengok kalian rajin ibadah, sehingga nanti rezeki kalian juga akan berlimpah ruah. Jadi ya, ingat nanti kalau perlu nanti kita ambil data handphone anak-anak, kalau ada handphone orang tuanya, kita buat grup. Ini saran saya nih Pak Ketua, kita buat grup khusus, grup anak yatim Masjid Al-Mukarramah ya, setuju ya? Nanti bisa kita kontrol nanti insyaallah. Jadi kalau dapat santunan kita ini tidak hanya berupa santunan secara langsung tunai, tapi apapun kendala-kendala di sekolah ini juga bisa kita bantu. Dulu sedikit pengalaman waktu sedikit Pak Ustadz di Pak Ketua, di waktu kami di Panam itu kami cara penyantunnya pergi ke sekolah-sekolah. Singkat cerita Pak Ketua, sampai di SD itu, sampai di salah satu SMK Kasai, sebutlah SMK Kasai. Pergi di situ, tanya nama anak si Fulan. Oh ada Pak. Oh kami dari pengurus masjid, ingin menanyakan ada enggak tunggakan anak ini. Dia anak yatim. Hah? Dia anak yatim Pak? Enggak tahu masuk sekolah itu apakah guru ini guru baru, enggak tahu juga. Saya jumpai ke siswanya langsung, dia katakan, kami ingin bayar melunaskan. Boleh Pak, boleh Pak. Langsung dia sampaikan instruksi kepada kepala sekolah lewat ini, tolonglah atas nama si Randi itu nanti tolong dijadikan tempat makan yang bagus ya, karena ditanya dia anak yatim. Apakah ini karena tidak tahu ataupun anak ini juga sengaja untuk menutup-nutupi keadaan dirinya. Inilah ada yang Ustaz pergi sekolah itu sepatunya udah dikasih duit, tak juga dibeli sepatu. Ini duit nanti dikasih, ini bukan beli pulsa ya. Nanti menangis ayah kalian nanti. Tapi silakan gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini juga pesan disampaikan oleh Pak Ketua nanti. Jadi pesan saya gitu aja. Rajin ibadah dan insya Allah ke depan kita buat grup khusus anak yatim dan anak piatu Masjid Mukarramah. Nanti ada waktu nanti kita diundang. Mungkin ada kita yang buka usaha. Ada anak yatim Masjid Mukarramah ada. Kalau perlu nanti kita buat ada di masjid-masjid depan tuh ada semacam seragamnya. Seragamnya. Atau mungkin ada hal yang lain. Itu saja mungkin dari Pak Ustadz. Terima kasih anak-anak Pak Ustadz. Rajin ibadah ya, rajin datang ke masjid ya. Nanti kalian nomor WA-nya kalau tidak aktif dipertanyakan nanti. Minta nanti nomor orang tua ataupun nomor anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.